Soal nomor 4. Pesawat terbang hanggar, maka mobil ... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi terkait soal dan pembahasan tes intelijensi umum TIU untuk persiapan CPNS tahun 2021 menggunakan standar HOTS. Materi kali ini kita akan membahas materi kemampuan verbal. Materinya berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Nah, untuk kemampuan verbal ini sendiri kita khusus di tes analogi. Oke, lanjut ya. Berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, materi yang akan diujikan pada TIU, yang pertama ada kemampuan verbal, yang kedua ada kemampuan numerik, yang ketiga ada kemampuan figural. Nah, di sesi kali ini kita hanya akan membahas tentang terkait tes kemampuan verbal. Untuk kemampuan numerik dan figural kita akan bahas di part selanjutnya. Untuk materi kemampuan verbal itu sendiri terdiri dari yang pertama tes analogi. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua ada tes silogisme. Tes silogisme itu digunakan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga ada tes analitis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang pertama, tes analogi. Tes analogi merupakan salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antara dua kata. Tes analogi sering disebut juga dengan tes padanan hubungan kata. Melalui tes ini, kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam mengartikan arti kata, fungsi kata, hubungan antara kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain dapat diketahui. Pada umumnya, beberapa hubungan pada bentuk tes analogi diantaranya ada bentuk sinonim, antonim, waktu, bagian dari, definisi, sebab akibat, kata benda atau kata sifat, dan lain-lain. Untuk tipe tes analogi terdiri dari yang pertama ada tipe 1, melengkapi pasangan analogi, tipe 2, memilih pasangan analogi, dan tipe 3, memilih analogi ganda. Nah, langsung saja kita latihan soal. Soal pertama, manis lidah, maka jalan A. Kaki, B. Jembatan penyeberangan, C. Sepatu, D. Jaring, E. Trotoar. Nah, contoh nomor 1 ini terkait dengan tipe tes analogi melengkapi pasangan analogi. Nah, manis dapat dirasakan oleh lidah, maka jalan dapat dilakukan oleh kaki. Nah, analogi ini termasuk dalam fungsi ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kaki. Soal nomor 2. Piramid Mesir, maka A. Borobudur, Indonesia, B. Candi, kota, C. Kairo, prastasi, D. Prasasti, lingga, E. Cina, barongsai. Nah, di soal nomor 2 ini tipe tes analogi jenis memilih pasangan analogi. Nah, di sini piramida merupakan keajaiban dunia yang terdapat di Mesir. Dan Borobudur merupakan keajaiban dunia yang terdapat di Indonesia. Nah, jenis padanan hubungannya adalah asosiasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 3. Buku perpustakaan.
Maka pakaian: A. Lemari, B. Butik, C. Desainer, D. Penjahit, E. Etalase. Nah, di sini buku disimpan di perpustakaan ya. Nah, maka butik merupakan tempat untuk membeli pakaian. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 4. Pesawat terbang, hanggar, mobil: A. Jalan raya, B. Bengkel, C. Showroom, D. Rumah, E. Garasi. Nah, jenis padanan hubungannya fungsi. Nah, di sini pesawat terbang, hanggar, berarti kan pesawat terbang. Nah, disimpan di dalam hanggar. Nah, kira-kira mobil disimpan di apakah jalan raya, bengkel, showroom, rumah, atau garasi? Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah garasi, E. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Sengat, lebah, maka titik-titik gajah: A. Telinga, B. Gading, C. Ekor, D. Madu, atau E. Tikus. Nah, sengat di sini merupakan alat pertahanan diri dari lebah, atau alat pertahanan diri dari lebah itu adalah sengat. Maka yang menjadi alat pertahanan diri dari gajah adalah apakah telinga, gading, ekor, madu, atau tikus? Nah, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah gading, B. Soal nomor 6. Arkeolog purbakala, maka meteorologi: A. Langit, B. Tata surya, C. Atmosfer, D. Meteor, atau E. Benda langit. Nah, di sini arkeolog adalah ilmu terkait atau yang mempelajari tentang benda-benda purbakala. Nah, maka meteor merupakan ilmu pengetahuan tentang fisika atau kimia atmosfer. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Atmosfer. Soal nomor 7. Bodoh, ilmu, maka pengangguran: A. Pekerjaan, B. Miskin, C. Kaya, D. Rajin, E. Giat. Nah, di sini orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Maka pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut. Soal nomor 8. Pisau, juru masak, maka timbangan: A. Hakim, B. Pedagang, C. Badan, D. Berat, atau E. Kilogram. Nah, pisau itu digunakan untuk atau dipakai oleh juru masak dalam pekerjaannya ya. Maka timbangan digunakan oleh, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Pedagang. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Angin, kipas, maka titik-titik dinamo: A. Listrik, B. Motor, C. Pembangkit, D. Tenaga, E. Arus. Nah, di sini angin itu dapat menghasilkan, atau angin dapat dihasilkan dari kipas ya, atau kipas menghasilkan angin. Maka titik-titik dihasilkan oleh dinamo, atau dinamo menghasilkan apa? Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah listrik, A. Nah, teman-teman, berdasarkan latihan soal tadi, kita bisa mengambil tips dan trik super jitu untuk mengerjakan soal TIU CPNS, khususnya kemampuan verbal analogi. Yang pertama adalah pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Yang kedua, teruslah menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Yang ketiga, jika Anda masih kebingungan dalam menyelesaikan sebuah soal, kerjakanlah soal berikutnya. Waktu sangatlah berharga. Nah, di soal TIU ini biasanya berdasarkan pengalaman seleksi CPNS 2019 itu yang keluar kurang lebih 3 soal ya terkait tes analogi ini. Maka lumayan ya 3 soal itu, makanya kita terus
direkomendasikan atau diwajibkan untuk terus belajar ya, latihan soal-soal terkait analogi ini. Nah, setelah tahu tips dan triknya, coba kita latihan lagi ya. Latihan soal nomor 10. Sehat, sakit, maka otentik titik-titik. A. Ilegal, B. Asli, C. Kuat, D. Cepat rusak, atau E. Imitasi. Nah, terkait soal nomor 10 ini termasuk jenis tipe 1 ya, melengkapi analogi. Itu kaitannya dengan antonim. Nah, hubungan padanan kata antonim. Nah, sehat antonimnya sakit, maka otentik adalah sinonim dari otentik itu asli. Nah, maka antonimnya adalah, jawaban paling tepat adalah E. Imitasi. Soal nomor 11. Pilot bangkrut. Syak. A. Tidak menurut hukum, B. Sanksi, C. Baginda, D. Sikat gigi, E. Keras. Nah, di sini juga padanan kata tentang sinonim ya. Kalau ini sinonim ya. Nah, pilot sinonimnya bangkrut, maka syak sinonimnya adalah sanksi. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Sosiologi sosial, maka A. Astronomi bintang, B. Demografi demo, C. Histologi sejarah, D. Etnologi bangsa, atau E. Linguistik politik. Nah, di sini adalah sosiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sosial, sedangkan etnologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bangsa. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Etnologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bangsa. Kalau astronomi itu benda langit ya, demografi penduduk, histologi struktur jaringan, linguistik bahasa. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Etnologi, ilmu yang mempelajari tentang bangsa. Oke ya teman, lanjut. Baik teman-teman, untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ditunggu next chapter atau video selanjutnya, yaitu tentang tiosilogisme. Mohon teman-teman dukungannya untuk subscribe dan share channel ini agar bisa terus menjadi channel yang bermanfaat, terutama dalam teman-teman mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Oke, jika teman-teman ada kritik dan saran, mohon atau tolong tulis di kolom komentar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.